Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasalna ila qawli syarih wa lihada ittafaqa al-ulama'u ala annahu idza 'urifa al-haqq la yajuzu taqlidu ahadin fi khilafih. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa jika sudah diketahui kebenaran, la yajuz taqlid ahadin fi khilafih. Maka tidak boleh taklid pada siapapun dalam menyelisihi kebenaran. Kalau sudah terlihat kebenaran, sudah terbukti kebenaran, sudah jelas dengan dalil-dalilnya, maka enggak boleh taklid dengan fulan wa alan. Enggak boleh menyatakan tapi kata si fulan atau tapi kata syekh fulan, tidak ada. Kalau sudah ada al-haq. Wa innama tanaza'u fi jawaz at-taqlid lil qadir 'ala al-istidlal. Hanya saja berselisihnya para ulama tentang bolehnya taklid bagi orang yang bisa mencari dalil, istidlal, tapi dia hanya ikut pada istidlalnya para ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi in kana ajizan an izharil haqqi, kalau dia tidak mampu untuk menampakkan kebenaran itu, alladhi ya'lamuhu, yang dia sudah ketahui, fa hadha yakunu kaman 'arafa anna dinul Islam haqq wa huwa bainan nasara. Keadaannya seperti mereka yang sudah mengetahui kebenaran tetapi dia berada di tengah-tengah kaum Nasrani. Sudah tahu kebenaran Islam tapi berada di tengah-tengah Nasrani. Fa idza fa'ala ma yaqdir 'alaihi min al-haqqi la yu'akhadh bima 'ajiza anhu. Maka kalau dia sudah berusaha sebatas apa yang dia bisa, maka saat itu sudah tidak lagi dituntut pada sisanya. Karena dia sudah mengerjakan semampunya. Wa haulai kan Najasyi, berarti keadaannya seperti Raja Najasyi. Wa qad anzala fihim aw fi haula'il ayat min kitabih aw min kitabih. Allah sudah menurunkan ayat tentang mereka. Wa inna min ahli kitab, bahwa di antara ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kalian, apa yang diturunkan pada mereka. Artinya di kalangan mereka ada yang beriman dan berupaya untuk izhar al-Islam, tetapi semampunya seperti Raja Najasyi. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum, kau lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Dan juga ucapan wa min qaumi Musa, dan di antara kaumnya Musa ada ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mereka bersikap adil padanya. Sudah dibahas ini ya? Hah? Sampai ucapan Abu Ja'far. Waqala Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah, tentang mana ucapan Allah Subhanahu wa taala wa taj'aluna lahu andada, dan kami jadikan baginya dan kalian menjadikan padanya atau untuknya tandingan-tandingan. Kata Abu Ja'far rahimahullah, wa taj'aluna liman khalaqa dzalik al-andad wa humul akuffa. Kalian menjadikan pada apa yang Allah ciptakan, jadikan sekutu-sekutu. Apa makna andad? Al-akuffa. Al-akuffa adalah bentuk jamak dari kuf'un. Dan kalian dengar dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kuf atau kufa, itu jamaknya akuffa. Mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan minar rijal. Tuti'unahum fi ma'asillah, yang kalian taati dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalian jadikan mereka sebagai tandingan-tandingan.
Allah menyatakan jangan, mereka menyatakan kerjakan. Berarti menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan jangan kerjakan, mereka menyatakan kerjakan. Allah katakan kerjakan, mereka menyatakan jangan kerjakan. Allah katakan salatlah, mereka menyatakan jangan salat. Siapa yang menjadikan orang-orang tersebut diikuti, ditaati, berarti dia menjadikan orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku katakan kama huwal waqi' min katsir min ubadil qubur, dan ini yang terbanyak sebagaimana apa yang terjadi kebanyakan pada para penyembah-penyembah kubur. Mereka punya syariat sendiri, punya aturan sendiri, punya halal dan haram sendiri, jadi ikuti semuanya. Harus membawa kembang 7 warna, mereka bawa kembang 7 warna. Bukan perintah Allah, bukan perintah Rasul. Mereka memerintahkan untuk puasa mutih, mereka puasa mutih, enggak makan kecuali nasi putih dan tidak minum kecuali air putih. Ketika mereka disuruh untuk melepaskan sandalnya, mereka juga sama mentaatinya. Ketika mereka disuruh untuk meraupi mukanya dengan debu kuburan tersebut, mereka lakukan juga. Sampai pada puncaknya mereka menyuruhnya untuk makan tanahnya, dimakan tanahnya. Kata mereka, dengan itu bahwa bagian dari tubuh orang soleh ada pada dirimu. Karena dimakan. Karena ada pada dirimu, maka dirimu enggak akan disentuh api neraka. Ini berarti ada syariat lain yang menjadi tandingan syariat Allah, dan mereka ikuti. Dan kita lihat dalil berikutnya dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mereka cintai, ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Mencintai Allah dengan cinta ibadah. Berbeda dengan cinta manusia pada manusia lainnya dalam bentuk cinta. Ada yang cinta karena kasih sayang pada anaknya, ada cinta karena urusan butuh pada istrinya, ada, ini berbagai macam bentuk. Tapi cinta kepada Allah disebut dengan hub atau mahabbah yang konsekuensinya ibadah, menghambakan diri. Cinta ibadah inilah yang tidak boleh diberikan pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Berarti dengan cinta ibadah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam syarahnya, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yadhkur ta'ala halal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan di dunia. Bagaimana keadaan mereka di dunia? Wa ma'alahum fid daril akhirah, dan menghabarkan pula keadaan mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Menjadikan bagi Allah akuffa, kufwan. Ai amsalan wa nudara. Maknanya amsalan yang semisal, nudara yang sebanding. Dianggap ini seperti Allah atau sebanding dengan Allah. Sama-sama harus ditaati, harus diibadahi, harus dituruti. Ya'budunahum ma'ahu, yang mereka menyembahnya bersama penyembahan mereka pada Allah. Wa yuhibbunahu ka hubbih, dan mencintainya seperti mencintai Allah. Wa huwa Allahu la ilaha illahu, padahal dia Allah, tiada ilah kecuali dia. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang la didda lahu, enggak ada tandingan, wala nidda lahu, enggak ada bandingannya, wala syarika lahu, enggak ada sekutu baginya. Orang-orang yang menyembah benda-benda,
orang-orang yang menyembah kuburan atau menyembah apa saja, biasanya karena beberapa alasan. Satu, dianggap perantara kepada Allah. Mana abaduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali sebagai perantara kepada Allah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, dianggap benda-benda tadi atau orang-orang mati tadi dalam keadaan ikut andil dalam mengatur alam semesta. Sehingga mereka menyembahnya. Karena ketika menentukan ini, menentukan itu, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang tadi, dengan wali-wali tadi. Maka dikatakan Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki juga syirik. Syirik itu yang bersama-sama dalam sesuatu, bersama dalam kepemilikan, bersama dalam mengatur. Itu namanya syirik. Alasan ketiga, biasanya mereka ingin mendapatkan pembelaan, pertolongan di sisi Allah. Wahai fulan wa fulan, belalah aku nanti di sisi Allah Ta'ala. Syafaat. Maka Allah nafikan semua itu tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki orang-orang atau partner yang bersama-sama dalam mengatur, tidak ada. Dan tidak ada pula nanti di sisi Allah pembela syafi' kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang berkait adalah kalimat sekutu, did dan tandingan. Bahwa itu semua yang sering dijadikan alasan. Saya menyembahnya karena itu adalah did. Ini Tuhan terang. Yang ini Tuhan gelap. Maka kalau ingin kebaikan-kebaikan dari sini. Dari Tuhan terang. Kalau ingin berbagai macam kejelekan-kejelekan untuk si fulan, maka Tuhan gelap. Tidak ada bagi Allah. La didda lahu. Tidak ada tandingan. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada tandingannya. Semuanya kekuasaan Allah mutlak. Yang kedua, la niddalahu. Tidak ada yang sebanding. Kamu menyembah apapun, sesuatu itu tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala syirik. Tidak ada pula sekutu yang bersama-sama memiliki atau bersama-sama mengatur atau yang dikatakan partner dalam sesuatu. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, yang sendiri, la syarika lahu, tidak sekutu baginya. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mengatakan ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, menganggap ada tandingan bagi Allah, menganggap ada yang sepadan dengan Allah, padahal dia Allah yang telah menciptakan kamu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta begitu saja? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu pertanyaan pertama. Apakah dia merasa terjadi begitu saja tanpa diciptakan oleh Allah? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pertanyaan lainnya, am khalaqu ka khalqillah. Apakah mereka menciptakan seperti ciptaan Allah? Ini juga akan dijawab oleh siapapun yang masih bersih fitrahnya. Ya tentunya tidak ada yang menciptakan seperti ciptaan Allah. Silakan tanyakan pada orang yang sedang meminta-minta dan meratap-ratap di kuburan. Ya wali fulan, tanyakan. Apakah kuburan ini menciptakan seperti ciptaan Allah? Jawabnya pasti, oh tidak. Ya. Kenapa? Engkau menjadikan benda-benda tadi sebagai tandingan bagi Allah, padahal mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka diciptakan. Bahkan mereka diciptakan. Maka itu makna ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dia yang menciptakan kamu. Qauluhu
ucapan Allah atau ucapan beliau menukil ucapan Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Yani lihubbihim lillah wa tamam ma'rifatihim bihi, karena orang beriman cintanya kepada Allah dan sempurnanya pengenalan mereka kepada Allah. Wa tawqirihim wa tauhidihim la yusyrikuna bihi syai'a. Karena orang beriman memuliakan Allah, tawqirihim karena penghormatan mereka kepada Allah, wa tauhidihim dan karena pengesaan mereka kepada Allah. La yusyrikuna bihi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disinilah orang beriman asyaddu hubban lillah. Bal ya'budunahu wahdah. Bahkan mereka hanya beribadah kepada Allah saja, sendirinya. Tidak beribadah pada yang lain. Wa yatawakkaluna alaih. Bertawakal juga hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Walja'una fi jami' umurihim. Mereka menyandarkan pada segala perkara mereka kepada Allah. Ini orang beriman. Thumma tawa'ada ta'ala al-musyrikin adh-dhalimin li anfusihim bidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrikin, orang-orang zalimin yang mendolimi diri mereka sendiri dengan kesyirikannya. Allah enggak dikurangi sedikit pun kekuasaannya, tapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Allah ancam mereka pada ayat berikutnya. Walau yara alladziina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a. Kalau saja orang-orang zalim itu melihat nanti idh yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat azab, niscaya mereka akan tahu bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar mereka ketika itu. Ketika mereka sudah diazab, dan itu kesadaran yang tidak bermanfaat. Penyesalan yang tiada guna, enggak ada manfaat apapun. Dia menyesal semenyesal apapun, enggak mengurangi azab. La yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Enggak akan diringankan azabnya, enggak akan dikurangi, enggak akan ditunda. Pada hari kiamat mereka melihat azab Allah, idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a, maka mereka tahu bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah. Bahkan Allah tantang nanti yaumul qiyamah, ainal mulukud dunya. Allah katakan anal malik, anal malik. Akulah penguasa, akulah penguasa. Mana penguasa-penguasa dunia? Aina mulukud dunya. Menunjukkan bahwa saat itu mereka semuanya beriman bahwa tidak ada al-malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia mereka masih berpikir, tapi si fulan penguasa besar, saya harus taat kepadanya. Juga si fulan orang istimewa, orang besar yang saya harus beribadah kepadanya. Atau si fulan orang mati yang dikubur ini orang hebat, orang yang tiada tandingnya, yang kita harus memberikan sesajen, harus memberikan begini, memberikan begitu dengan peribadatan. Tetapi ketika yaumul qiyamah, ternyata fulan wa allan tadi tidak ada apa-apanya. Berdiri sama dengan seluruh manusia. Hufatan, uratan, ghulula. Berdiri sama di padang mahsyar. Raja di raja, penguasa, orang yang sehebat apapun, saat itu sama. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Masih seperti bentuk aslinya yauma waladathu ummu, ketika dilahirkan oleh ibunya. Baik. Maka saat itu mereka sadar bahwa tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah dan enggak ada kekuatan kecuali milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'a. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, taqdirul kalam law ayanul azaba la'alimu hina idzin annal quwwata lillahi jami'a. Takdirul kalam dari ucapan ini adalah bahwa kalau mereka melihat azab nanti, melihat azab Allah, mereka akan tahu ketika itu
bahwa kekuatan hanya milik Allah saja. Mereka nggak ada apa-apanya. Tuhan-Tuhan mereka nggak ada apa-apanya. Hum wa alihatuhum. Mereka dan Tuhan-Tuhan mereka semuanya dalam neraka. Ay innal hukm lillahi wahda la syarikalah. Dan sungguhnya hukum ternyata hanya milik Allah wahdahu. La syarikalah. Fa inna jami'al asya' tahta qahrih. Karena seluruh perkara-perkara di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghalabathu wa sultanuhu. Maka seluruh perkara di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya dalam keadaan dikuasai oleh Allah seluruhnya. Dan di bawah atau dikalahkan oleh sultan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kekuasaan Allah. Innal hukum lillah wahdahu la syarikalah. Yani mengakui dengan yakin ketika itu di akhirat nanti bahwa seluruh hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jami'al asya tahta qahrih. Karena semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wa innallaha syadidul iqab, dan bahwasanya Allah sangat dahsyat azabnya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak akan ada yang mengadab seperti adab Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan enggak ada yang membelenggu, enggak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. Artinya barakallahu fikum, saat itu adab Allah sangat dahsyat dan enggak pernah ada adab yang seperti itu dari yang lain. Yaqulu law alimu ma yu'ayinuna hunaka. Kalau mereka mengetahui apa yang mereka lihat nanti di sana, wa ma yahillu bihim, melihat apa yang menimpa mereka pada hari itu, minal amril fadhi', dari perkara-perkara yang mengerikan, al munkaril ha'il, kemunkaran yang menakutkan. Kemunkaran adalah sesuatu yang diingkari, bukan dosa-dosa maksudnya, tapi maksudnya adalah adab, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang tidak disukai. Yang ha'il, yang menakutkan, dari kata haul. Ala syirkihim, atas kesyirikan-kesyirikan mereka. Wa kufrihim, atas kekufuran mereka. Kalau mereka melihat balasannya, lantahau ammahum fihi minad dalal, niscaya mereka akan berhenti, menghentikan kesesatan-kesesatannya, menghentikan kesyirikan-kesyirikannya. Tsumma akhbara an kufrihim bi awthanihim. Kemudian Allah kabarkan tentang bagaimana kekufuran mereka dengan berhala-berhala mereka. Wa tabarru al-matbu'in min 'anit tabi'in. Dan bagaimana pula berlepas dirinya yang diikuti dari yang mengikuti. Allah kabarkan pula bahwa nanti yang diikuti akan berlepas diri. Disebutkan tadi bahwa yang beribadah dan yang diibadahi dalam neraka. Kecuali mereka yang beribadahnya kepada anbiya, mereka yang beribadah kepada orang-orang saleh, maka itu masuknya pada ayat yang pertama dibahas dalam bab ini. Apa itu? Alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Bahwa yang disembah sedang mencari jalan pada Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat pada Allah Ta'ala? Tentunya yang mencari jalan pada Allah Ta'ala. Maka saat itu Yaumul Qiyamah, mereka akan yatabarra. Abid wal ma'bud. Abidun musyrikun. Yang beribadah kepada selain Allah semuanya musyrikin. Apakah menyembah batu atau menyembah pohon-pohonan atau menyembah orang-orang saleh sekalipun, mereka semua musyrikin. Hanya saja bedanya, ada pun sembahan-sembahan mereka yang lain finnar bersama mereka. Kalau orang saleh maka tabarra, akan berlepas diri. Aku berlepas diri dari yang menyembahku. Aku enggak nyuruh mereka, aku enggak perintahkan mereka. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab. Dan ingatlah, ketika nanti yang diikuti ini
berlepas diri dari yang mengikutinya. Disebutkan pada ayat berikutnya bahwa mereka yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Tabarra'at minhumul malaikah. Di antaranya malaikat-malaikat berlepas diri dari mereka-mereka yang menyembahnya, yang menganggapnya anak-anak perempuan Allah, atau yang menganggapnya demikian dan demikian. Kanu yaz'umun annahum kanu ya'budunahum fid dunya. Musyrikin mengaku dengan dusta, menganggap dengan dusta bahwasanya mereka menyembah malaikat. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Ya Allah, kami berlepas diri kepadamu. Mereka itu bukan menyembah kami. Maka nu iyana ya'budun. Mereka itu tidak menyembah kami. Menyembah siapa aslinya? Syaitan. Karena syaitan yang nyuruh mereka untuk menyembah malaikat. Karena syaitan yang menyuruh mereka menyembah malaikat, maka pada hakikatnya mereka itu menyembah syaitan. Karena syariat yang diikutinya syariat syaitan. Adapun malaikat enggak pernah menyuruh, enggak pernah mengajarkan pada mereka, enggak pernah memerintahkan pada mereka, enggak pernah mensyariatkan syariat-syariat seperti itu. Baik, maka kata malaikat, tabarra'na ilaik, kami berlepas diri kepadamu. Maka nu iyana ya'budun, mereka itu tidak menyembah kami. Bal ya'budunal jin, aktsaruhum bihim mu'minun. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata mereka para malaikat, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali-wali kami, engkaulah wali kami. Engkaulah sesembahan kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin, menyembah syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman. Jinnya membisikkan, minta saja sama Jibril. Bukankah Jibril adalah malaikat yang terbesar? Syaitan dari kalangan jin akan membisikkan pada musyrikin, minta saja pada malakul maut agar jangan dimatikan. Doa, minta, wahai malakul maut jangan matikan aku. Doa kepada malaikat Mikail karena dia yang membagi-bagi rezeki. Wahai Mikail, beri rezeki kepadaku, pada kami. Siapa yang membisikkan? Syaitan, jin. Syaitan dari kalangan jin. Kalau diikuti oleh musyrikin, doanya pada malaikat, menyembah malaikat, berarti mentaati malaikat atau mentaati jin? Mentaati syaitan dari kalangan jin. Maka kata malaikat-malaikat tadi, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Wal jin aidan yatabarra'una minhum. Jin-jin juga yang disembah oleh mereka berlepas diri juga. Wa yantasiluna min ibadatihim lahum. Mereka memisahkan diri mereka dari peribadatan mereka. Ini jin-jin tadi berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Sebagaimana dikatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa pada selain Allah yang tidak mungkin mengabulkan sampai hari kiamat? Bahkan mereka terhadap doa mereka ghafilun, lalai, nggak tahu menahu. Wa idza husyiran nas, dan kalau dikumpulkan manusia nanti yaumul qiyamah, kanu lahum a'da'a. Justru yang disembahnya akan menjadi musuh penyembah-penyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan penyembah-penyembahnya berlepas diri. Kafir artinya ingkar, mengingkari. Siapa suruh kamu nyembah saya? Ini namanya tabarru. Maka mereka saling berlepas diri. Wa rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qoulihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Berkata Ibnu Jarir menukil dari Mujahid rahimahullah tentang makna mencintai mereka seperti mencintai Allah. Mubahatun
Wa mudahatun lil haqqi bil andad. Mubahah, membanggakan diri. Mudahah, menandingi kebenaran. Bil andad, dengan tandingan-tandingan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal kuffari li awthanihim. Qul a'azakumullah. Musyrikun, kaum musyrikin, mereka mencintai andad. Sebut andad. Bagaimana cinta mereka pada nid-nid? Silakan lihat bagaimana keadaan mereka. Kalau kamu berani mengganggu tempat keramat mereka, ya wailak, hati-hati engkau. Mereka akan kerahkan tentaranya yang berkuda dan berjalan kaki untuk menyerang kalian. Marah mereka karena cintanya pada tandingan-tandingan, pada sesembahan-sembahan mereka. Tetapi bagaimanapun juga mereka mencintai berhala mereka. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada orang beriman, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya musyrikin terhadap tandingan-tandingan mereka. Baik, ini salah satu tafsir. Nanti ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain menyatakan bahwa mereka musyrikin mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Tetapi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cintanya pada Allah Ta'ala. Mereka cuma pengakuan. Orang-orang beriman betul-betul membuktikan. Qala al-musannif rahimahullah. Wa min al-umur al-mubayyinah li tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ayatul Baqarah. Al-kuffar alladhina qala Allah Ta'ala fihim wa ma hum bikharijin minan nar. Kata musannif rahimahullah, di antara perkara-perkara yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan persaksian la ilaha illallah adalah ayat dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah katakan tentang mereka, wa ma hum bikharijina minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah, disebutkan bahwa mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa mereka pun cinta pada Allah. Perhatikan ayat tadi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Perhatikan sini. Mereka mencintai nid-nid mereka seperti mencintai Allah. Artinya mereka mencintai Allah atau tidak? Mencintai. Tetapi cintanya kepada Allah ditandingi dengan cintanya kepada nid-nid. Dengan porsi yang sama atau berbeda? Sama. Karena kalimatnya kahubbillah. Cintanya mereka kepada berhala sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka cinta kepada Allah ada, tetapi diiringi cinta kepada benda-benda tadi, sembahan-sembahan tadi. Tayyib barakallahu fikum, kalau sama saja sudah dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diancam dengan kalimat wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka enggak akan keluar dari api neraka. Karena mencintai nid sama dengan mencintai Allah. Bisa dibayangkan betapa jeleknya mereka-mereka yang mencintai nid lebih daripada mencintai Allah. Lebih daripada mencintai Allah. Ini yang akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan cinta yang besar pula. Sama sebagaimana mereka mencintai tandingan-tandingannya. Tetapi falam yudkhilhum fil Islam. Tapi itu belum memasukkan mereka dalam Islam. Cinta kepada Allah besar, cinta kepada tandingan-tandingannya sama besarnya.
Itu lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Fa kaifa biman ahabban nidd akbar min hubbillah? Maka bagaimana pendapatmu? Bagaimana kira-kira seorang yang lebih cinta kepada tandingan-tandingan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dicerca dan dihina, mereka diam. Toleransi. Dikatakan oleh kaum filsafat bahwa Allah itu tidak ada. Ya diam. Dikatakan pula na'udzubillah dengan ucapan kufur di Bandung sana, anjinghu akbar kata mereka. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Kalimat-kalimat yang seperti itu tidak tersinggung, tidak marah. Muncul pula na'udzubillah para dajajilah, para kadzabun dari kaum liberalis yang menyatakan bahwa Quran itu tidak ada keistimewaannya kok. Kitab Veda lebih lengkap, padahal dia Muslim ngakunya. Lebih sastra atau lebih puitis, lebih banyak, dan secara sejarah lebih otentik katanya. Ya, juga nggak marah. Tetapi ketika dikatakan bahwasanya kuburan keramat di Ampel atau kuburan keramat Sunan Kalijaga atau kuburan keramat itu tidak ada apa-apanya, biasa saja, nggak memiliki keistimewaan apapun, dia kuburan biasa. Marahnya bukan main. Mereka mengerahkan massa besar untuk menggerebek kalian. Berarti lebih cinta pada siapa? Lebih cinta pada berhala atau lebih cinta kepada Allah Taala? Ketika hak-hak Allah dicerca, direndahkan, mereka nggak marah. Tetapi ketika berhalanya yang dicerca, mereka marah. Ajib. Ini barakallahu fikum, kira-kira yuhibbunahum kahubbillah atau yuhibbunahum ashadda min hubbillah. Berarti yang kedua, fa kaifa biman ahabban nid? Bagaimana dengan yang lebih cinta kepada sekutu-sekutu lebih besar daripada cintanya pada Allah? Yang lebih dahsyat lagi, fa kaifa biman lam yuhib illa nid wahdahu? Maka bagaimana kalau tidak cinta kecuali kepada tandingannya? Tidak cinta kecuali pada berhala-berhalanya, pada kuburan keramatnya, pada pohon keramatnya, pada batu keramat, baru mereka cinta. Tetapi pada Allah tidak cinta sama sekali. Lebih parah. Allah gambarkan sesungguhnya yang paling ringannya. Yuhibbunahum kahubbillah, cinta pada mereka seperti cinta pada Allah. Bagaimana kalau ternyata lebih dahsyat, cinta pada mereka lebih daripada cinta pada Allah? Bagaimana kalau lebih dahsyat lagi, cinta pada mereka dan tidak cinta pada Allah? Na'udzubillahi minal kufur, na'udzubillahi minal dhalal. Fa fil ayati bayan anna man asyraka ma'allahi fil mahabbah faqad ja'alahu syarikan. Maka ini keterangan bahwa siapa yang menyekutukan bersama Allah dengan kecintaan bersama Allah, artinya sama-sama cinta pada berhala, cinta pula pada Allah. Faqad ja'alahu syarikan lillah. Dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Wattakhadha niddan, berarti dia mengambil sekutu, mengambil tandingan bagi Allah. Wa nadzalika huwa syirik, dan itulah yang disebut kesyirikan. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Mereka enggak akan keluar dari api neraka. Sebagaimana Allah katakan, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzab." Nanti kalau mereka melihat, ketika mereka melihat azab, karena keduliman mereka, kesyirikan mereka, niscaya mereka akan tahu bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, menunjukkan bahwa kedoliman adalah kesyirikan. Berarti walau yaral ladzina zalamu. Siapa itu zalamu? Walau yaral ladzina asyraku. Karena zalim di sini syirik. Sebagaimana dalam surat walam yalbisu imanahum bidzulmin, ay bisyirkin. Sebagaimana pula dalam surat ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ilahun naktafi, barakallahu fikum.
انتهى الوقت. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك